boleh duduk. Yang kedua, ayo berdiri. Ya, boleh duduk. Ayo kita. Ya, boleh duduk. Nah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, marilah kita membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran. Adakah di antara kalian yang masih ingat pelajaran yang lalu tentang kisah siapa, Kak? Nabi Daud. Iya, Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah seorang hakim yang sangat adil. Apabila ada kaumnya mengajukan suatu masalah, maka beliau akan memberikan keputusan yang sangat adil dan bijaksana dengan petunjuk dari Allah. Terus di antara kalian yang masih ingat mujizat Nabi Daud, satu apa Mbak Lala? Bisa melunakkan besi. Betul, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Yang kedua, ayo Mbak, siapa? Memiliki suara yang bagus sehingga burung angin Daud senang mendengar suaranya. Iya, Nabi Daud itu adalah memiliki suara yang sangat merdu sehingga daun, angin, ya, gunung senang mendengar suara Nabi Daud. Yang ketiga, ya, yang keras. Memiliki kitab ya, ya itu pelajaran yang lalu ya. Nah, bagus, kalian masih ingat semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Adapun tujuan pelajaran hari ini yaitu satu, kalian bisa mengetahui keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua, kalian bisa mengetahui mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya bukunya dibuka yo, bukunya. Ini buku paketnya dibuka semua, ayo. Nah, kalian sudah bisa membaca dari buku itu kisah Nabi Sulaiman, ayo dibuka semua. Ya, Nabi Sulaiman adalah seorang raja, ya, seorang raja yang kaya raya, tetapi tidak sombong dan rendah hati. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya menjadi raja sejak umur 13 tahun. Nah, sejak kecil Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kepandaiannya dan keistimewaannya. Nah, terus apabila ayahnya itu mendatangi suatu peradilan, Nabi Sulaiman selalu mendampingi ayahnya. Terus Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat satu, itu bisa mengendarai dan mengendalikan angin. Angin itu bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Yang kedua, bisa mengerti bahasa binatang. Binatang apapun, ada semut, ada apalagi ada burung. Nah, Nabi Sulaiman mengerti. Itu adalah salah satu keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Terus yang ketiga, Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan yang sangat bagus, ya. Bahkan apa
apa aja? Tiangnya itu terbuat dari emas, ya. Nabi Sulaiman, ya. Terus memiliki kekayaan yang melimpah, yang sangat banyak, tetapi beliau tidak sombong, tetap rendah hati, tidak melupakan Allah, tetap beribadah. Ini Nabi Sulaiman, ya. Tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa diberi kenikmatan sedikit lupa, ya. Terus lupa, saking enaknya sehingga tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji karena tadi diberi kenikmatan Allah yang banyak dengan kekayaan. Itu sifatnya manusia. Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak, walaupun kaya raya, beliau itu tidak sombong, tetap rendah hati. Nah, itu Nabi Sulaiman, ya. Terus yang ketiga itu ujiannya, dia adalah seorang raja yang adil, cerdas, dan bijaksana, ya. Terus satu lagi, dia bisa memerintahkan jin, Cak. Tahu jin, ya? Ya, jin itu adalah makhluk halus, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kita tidak bisa melihat, tapi Nabi Sulaiman bisa melihat dan bisa menaklukkan bangsa jin. Nabi Sulaiman. Terus untuk lebih jelasnya, untuk lebih agar kalian tidak bosan, ya, Guru akan menampilkan sebuah video tentang kisah Nabi Sulaiman. Amatilah video ini, ya, dengan baik, ya. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tersenyum. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan sampai mereka dilakukan oleh sembilan. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terjejak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat burung? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi burung terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya burung? Awas saja jika tak membalas kerusakan. Akan aku punya hati. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau, Butur? Maafkan hamba karena pergi tanpa
peraturan dan lisan. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa Ratu dan rakyat negeri Saba beribadah. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian kepada Allah. Segeralah bertobat, sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti Sudah ya? Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video ini kan? Sudah ya? Bagaimana Sa? Kalian mengerti? Paham? Ya, paham. Tadi tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tadi adalah seorang raja, ya, raja yang kaya raya. Ya, raja yang kaya raya, namun rendah hati dan tidak sombong. Ya, dengan berbagai mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, tidak membuat beliau itu lupa beribadah kepada Allah. Dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Adapun mukjizatnya Nabi Sulaiman tadi apa, Mbak Lala? Satu. Kita harus adil memutuskan suatu perkara. Iya, kita harus adil memutuskan suatu perkara. Nomor 2. Tadi apa, Cak? Nomor 2, Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan dan kekayaan yang melimpah. Terus bisa mengendalikan dan mengendarai angin. Terus mengerti bahasa binatang. Nah, itulah kisah dari Nabi Sulaiman. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Per kelompok 1, 2, 3. Tulislah semua mukjizat dari Nabi Sulaiman, ya. Ditulis. Ayo. Ayo.
Ya, sudah ya. Nah, dari kelompok maju satu untuk membacakan hasil diskusinya, yaitu kelompok mawar. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Bisa mengendarai angin. 2. Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang. 3. Bisa menaklukkan jin. Ya, betul sekali ya. Ya, boleh duduk. Ayo kelompok pelatih, ayo maju. Oh. Sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Mengerti bahasa binatang. 2. Bisa mengendalikan angin. 3. Menaklukkan jin. 4. Memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, betul sekali. Yo, boleh duduk. Ayo kelompok. Nampunglah. Ayo. Maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Bisa mengendarai angin. 2. Mengerti bahasa binatang. 3. Bisa menaklukkan jin. 4. Memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, boleh duduk. Betul ya. Mukjizat Nabi Sulaiman tadi 1. Bisa mengendarai angin. 2. Dapat mengerti bahasa binatang. Yang ketiga, dapat melakukan jin. Yang keempat, memiliki kekayaan yang melimpah namun tidak sombong. Nah, masih semangat? Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Yo, biar nggak ngantuk, yo tepuk semangat. Ya, itu adalah pelajaran kita hari ini. Pelajaran dari ini. Nah, kalian sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Tadi pelajaran tentang kisah siapa, Kak? Nabi Sulaiman. Dan setelah kalian menyaksikan video, apakah yang dapat kalian teladani dari kisah Nabi Sulaiman? Ya, jawab Mbak Rela. Kita harus adil memutuskan suatu perkara. Iya, kita harus adil memutuskan suatu perkara. Ayo lagi, Mbak Sita. Memiliki suara yang merdu sehingga burung, angin, daun senang mendengar suaranya. Iya, terus yang ketiga. Dengan nikmat yang banyak kita tidak boleh sombong. Ya, dengan diberi nikmat yang banyak, kita tidak boleh sombong. Kita harus selalu bersyukur dengan rajin beribadah kepada Allah. Itu adalah teladan. Teladan itu apa? Teladan adalah contoh dari kisah Nabi Sulaiman yang harus kita teladani atau kita tiru ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas individu untuk kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nah, itu adalah tugas yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh dikumpulkan besok pertemuan yang akan datang.
boleh kalian baca-baca di rumah, di buku itu ada ya. Ya. Nah, sekarang pelajaran kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Yuk